Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain nggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, nggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa, tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja, yang lain saya tolak.